Datang di kelas Bisnis Proses Fundamental dengan saya Nurul Kusumardani. Hari ini kita akan membahas Section 1 Modul 1 mengenai Bisnis Proses Teknologi. Section goal dari topik hari ini adalah supaya kita dapat memahami mengenai definisi proses bisnis, lalu kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai REA diagram. Referensi yang akan digunakan dalam materi ini adalah diambil dari buku Accounting Information Systems karangan Considin. Untuk modul goal, di sini kita akan lebih memfokuskan pada proses bisnis, lalu bagaimana cara untuk mengimplementasikan teknologi dalam sebuah proses bisnis. Kita akan mulai dengan definisi dari informasi. Di sini kita bisa melihat bahwa informasi itu berasal dari data. Jadi, data yang telah diproses, lalu kemudian dibentuk dalam suatu format tertentu, sehingga dapat memberikan makna tertentu bagi si penerimanya, maka kita sebut sebagai informasi. Nah, kegiatan untuk mengkonvert data mengkonvert informasi dari data, itulah yang menjadi bagian dari sistem informasi, peranan dari sistem informasi. Di sini kita lihat ada bentuk tabel, lalu kemudian tabel ini adalah contoh dari data dari Tony Snack Company. Kita lihat di sini adalah secara spesifik ini adalah data penjualan. Terbagi menjadi order date, ada customer, ada sales representative, produk, quantity, hingga profit. Nah, jika kita lihat di sini, bagaimana sih cara merubah data ini menjadi informasi? Mari kita lihat slide berikutnya ya. Cara untuk merubahnya, maka dari data tadi akan kita olah, sehingga kita akan mendapatkan informasi-informasi sebagai berikut. Misalnya, dari data yang tadi kita bisa tahu, customer mana sih yang menyumbang total sales paling banyak, gitu. Lalu, customer mana yang menyumbang profit paling banyak? Kemudian kita juga bisa tahu best selling produknya, gitu, by total sales. Kita bisa tahu weakest selling product by total sales. Kemudian kita juga bisa tahu best sales representative by profit. Semuanya itu diambil dari data. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai sistem. Sistem secara definisi adalah sesuatu yang memiliki input, lalu kemudian diolah atau diproses, lalu setelah itu akan menghasilkan output. Nah, output inilah yang akan digunakan bagi para pengambil keputusan atau decision maker dalam suatu organisasi. Komponen-komponen yang ada dalam sistem apa saja? Selain yang tadi sudah kita sempat singgung, yaitu ada input, ada proses, ada output. Selain itu ada juga feedback, ada sistem cook, dan ada juga external environment. Inputnya apa? Inputnya adalah bisa berupa data yang merupakan starting point dari suatu sistem. Nah, data inilah lalu kemudian nanti akan diproses dalam aktivitas berikutnya. Setelah diproses, lalu akan menghasilkan luaran atau output. Lalu kemudian feedback itu apa? Feedback ini adalah dia adalah suatu metode untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan normal. Jadi misalnya contohnya kalau kita mengisi suatu form gitu ya secara online, lalu kemudian kita salah memasukkan salah satu input atau fieldnya, lalu kemudian akan muncul pop-up message yang mengatakan bahwa kita salah mengentry sesuatu, atau misalnya password yang kita masukkan salah. Nah, itulah yang akan yang disebut sebagai feedback. Jadi dia memastikan bahwa inputan yang kita masukkan ke dalam sistem itu harus benar. Lalu kemudian ada juga sistem scope. Sistem scope ini adalah ruang lingkup dari sistem itu. Lalu kemudian selain itu ada external environment. Ini adalah faktor yang ada di luar dari sistem yang bisa mempengaruhi sistem, gitu. Jika kita lihat gambar berikut, ini adalah contoh dari sistem reservasi airline Garuda. Di sini kita lihat ya,
bahwa ada input yang diberikan, ini bisa berupa dari ke, pilih kota, ini merupakan contoh dari input, lalu kemudian pilihan untuk sekali jalan dan pergi pulang, ini juga contoh dari input, ada tanggal pergi, ada jumlah penumpang, nah ini semua adalah inputan yang kita masukkan. Dimana setelah kita klik cari penerbangan, maka sistem akan memprosesnya dan akan menghasilkan output, dimana nanti output itu nanti juga akan menjadi input, harus kita berikan input juga. Misalnya yang berikutnya adalah memilih waktu penerbangan, gitu, ada jam-jamnya. Lalu kemudian setelah berikutnya kita akan menginput lagi pembayaran, hingga akhirnya output yang paling akhir dari sistem ini adalah berupa e-tiket yang dikirim ke email. Nah, di sini adalah contoh dari feedback. Ini misalnya ya, jika kita memasukkan input tadi dari Jakarta ke Amsterdam dengan tanggal pulang dan tanggal pergi secara aksidental itu ternyata sama gitu, maka akan muncul yang namanya warning gitu, seperti ini. Nah, warning inilah yang kita kita jadikan sebagai feedback, yang dinamakan feedback.